Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua yang sayang sama Tuhan Yesus, kakak mau ajak buat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Haleluya. Kakak percaya kalau Tuhan Yesus hebat banget. Yang percaya sama kakak, kita nyanyikan lagu ini. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh
Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik tetap berdiri, kakak mau ajak semuanya buat nyanyiin pujian ini ya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus memelihara kita semua, amin. Siap. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita ulang dari awal ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Suarakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Semua nggak ada yang main-main lagi, semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Kita sama-sama ulang dari awal. Seperti
atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, Kau yang tutup bungkus kami Tuhan, Kau yang berikan konsentrasi Tuhan pada kami Tuhan, agar kami dapat duduk diam, kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, siapa hari ini yang bersuka cita boleh sorakan haleluya. Kakak yakin dan percaya hari ini adik-adik semuanya bersuka cita ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ajak buat tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Semuanya sungguh-sungguh ya, karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang dahsyat Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati ya, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan, biar setiap firman yang ditabur hari ini boleh kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kakak mulai cerita nih, kakak mau tanya, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Yesus itu Allah yang dahsyat? Yang percaya boleh angkat jempolnya ke depan. Wah, kakak yakin di sini adik-adik semua pada percaya ya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang kedahsyatan Tuhan nih adik-adik, yang diambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 21. Nah, suatu hari adik-adik, waktu itu ada sebuah kota nih. Wah, kotanya namanya kota Yeriko. Kota apa? Kota Yeriko. Nah, kota ini kota yang besar, kota yang kuat, dan katanya kota ini itu kota yang tidak terkalahkan loh adik-adik, karena di kotanya itu banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan kotanya itu di sekelilingnya ada tembok yang besar banget dan tinggi banget yang melindungi kotanya. Wah, keren banget ya kotanya. Pantas aja katanya kota yang tak terkalahkan. Wah, suatu hari adik-adik, Tuhan berfirman nih kepada Bapak Yosua. Bapak siapa? Bapak Yosua. Kira-kira Tuhan berfirman apa ya? Nah, Tuhan berfirman kalau Ia akan menyerahkan kota Yeriko tadi yang katanya kota yang kuat, kota yang tak terkalahkan itu kepada bangsa Israel adik-adik. Wah, keren banget gak sih? Katanya kotanya tak terkalahkan, tapi Tuhan bilang Ia bakal dikalahkan sama bangsa Israel. Wah, keren banget ya Tuhan kita. Nah, tapi gimana ya caranya biar bangsa Israel bisa mengalahkan kota Yeriko yang kuat itu? Apalagi kan dindingnya gede dan tinggi banget. Wah, gimana ya? Nah, ternyata adik-adik Tuhan berfirman lagi nih kepada Bapak Yosua. Kamu sama seluruh bangsa Israel kalau mau mengalahkan kota Yeriko itu harus mengelilingi kota Yeriko. Harus apa? Harus mengelilingi kota Yeriko adik-adik. Kata Tuhan, kamu dan seluruh bangsa Israel harus mengelilingi kota itu sebanyak 1 kali putaran selama 6 hari. Wah, 6 hari adik-adik. Tapi pas hari yang ke-7, ingat ya, pas hari yang ke-7 kamu harus muterinnya 7 kali. Wah, ternyata bangsa Israel dan Bapak Yosua dan semuanya itu disuruh buat mengelilingi kota Yeriko adik-adik. Wah,
Setelah mendengar firman Tuhan itu, akhirnya Bapak Yosua di hari yang pertama, ia mengajak seluruh prajuritnya, terus abis itu ngajak orang-orang bangsa Israel, dan mengajak 7 imam. Dan 7 imamnya ini disuruh bawa sangkakala adik-adik. Wah, dan mereka semua itu akhirnya diajak buat mengelilingi kota Yeriko. Di hari yang pertama mereka mengelilingi kota Yeriko sebanyak satu kali. Selama mengelilingi kota Yeriko itu para imam yang membawa sangkakala itu membunyikan sangkakalanya adik-adik. Tapi untuk yang lain itu diminta Bapak Yosua untuk diam dulu ya. Nanti kalau semisal Bapak Yosua bilang bersorak, baru kalian semua bersorak, kata Bapak Yosua kayak gitu adik-adik. Oke, selama mereka mengitari kota Yeriko, akhirnya yang terdengar itu hanya bunyi sangkakala. Setelah 1 kali putaran, mereka kembali ke perkemahan adik-adik. Wah, di hari yang kedua mereka juga sama melakukan seperti itu, mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali sampai hari yang ke-6. Wah, nah tibalah hari yang ke-7 nih adik-adik. Beda sama sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya disuruhnya 1 kali ya. Nah di hari yang ke-7 ini disuruh 7 kali. Mulai dari putaran pertama, putaran kedua, ketiga, sampai yang ke-7. Wah, sampai yang ke-7, setelah semuanya udah mengitari nih, dibunyikanlah sangkakala yang panjang. Pip, pip. Wah, setelah mendengar itu, Bapak Yosua meminta bangsa Israel untuk bersorak-sorai. Dan setelah itu bangsa Israel bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, haleluya. Wah, dan seketika itu juga adik-adik, tembok yang tadinya besar dan tinggi itu air runtuh. Bush. Wah, kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, keren banget gak sih adik-adik? Dari yang tadinya temboknya kokoh banget tuh, yang besar dan tinggi banget itu, setelah bangsa Israel bersorak-sorai, akhirnya temboknya itu runtuh adik-adik. Wah, dan melihat itu bangsa Israel langsung menyerang kota Yeriko adik-adik. Wah, keren banget gak sih? Coba boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, melalui kakak cerita ini, kakak yakin dan percaya tanpa ketaatan dari bangsa Israel dan tanpa kedahsyatan dari Tuhan Yesus, hal itu gak mungkin terjadi ya adik-adik. Wah, berarti Tuhan kita itu Tuhan yang keren banget gak sih? Tuhan yang hebat banget. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin adik-adik. Yang tadinya kita pikirin, kayaknya gak mungkin deh. Masa dengan ngitarin, dengan ngelilingin, tembok itu bisa runtuh? Kayaknya gak mungkin. Apalagi kan bangsa Israel gak pakai senjata pedang, gak pakai pistol ataupun yang lainnya ya. Tapi dengan sorak-sorai, bangsa Israel mampu meruntuhkan kota Yeriko itu adik-adik. Dinding kota Yerikonya diruntuhkan dengan bantuan Tuhan kita yang dahsyat. Wah, sekarang siapa yang percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat? Boleh angkat tangannya. Wah, kakak yakin adik-adik percaya ya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Coba boleh angkat jempolnya ke depan. Haleluya. Oke, karena kita percaya nih kalau Allah kita Allah yang dahsyat, yuk sekarang kakak ajak adik-adik buat tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik banget, karena Tuhan Yesus itu dahsyat banget buat hidup kita. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh disampaikan hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kedahsyatan, mujizat yang Tuhan lakukan di kehidupan setiap kami. Kami ucap syukur ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami melakukan aktivitas yang lain, Tuhan berkati ya. Dari awalnya, dari pertengahannya, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah berdoa sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Oke, ulangi lagi ya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Wah, nah teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa, ayo di videoin, terus diupload di Instagram. Jangan lupa di tag ke BKR Modern Land, oke? Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bapa, biarlah kiranya terang-Mu terbit atas bangsa Indonesia dan kemuliaan-Mu menjadi nyata atas bangsa Indonesia. Aku percaya Engkau akan memakai dan memulihkan bangsa Indonesia. Juga Bapa, saat ini krisis ekonomi global sedang melanda seluruh bangsa. Tolong kami keluar dari krisis ekonomi global ini, terkhusus bagi bangsa Indonesia. Saat ini kami katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekonomi global, diam, tenanglah. Dan aku percaya bangsa-bangsa akan bangkit dan memuliakan Engkau. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamatku, aku berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa untuk memimpin rohani kami ya Tuhan, Opa Niko dan Oma Hermin ya Tuhan. Kau kati keluarganya Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa untuk Opa Niko dan Oma Hermin, urapi mereka dengan dahsyat ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk Dedi dan Bunda ya Tuhan. Kau kati Dedi dan Bunda lebih lagi ya Tuhan, dan juga Tuhan berkati keluarganya Dedi dan Bunda ya Tuhan. Kau berkati mereka, urapi mereka limpah-limpah ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau urapi mereka dengan dahsyat ya Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman dan guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Kau berkati teman-teman dan guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Kau urapi mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kau berkati teman-teman dan guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Dan Tuhan juga kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau berkati jiwa-jiwa, Kau selamatkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Ayo adik-adik, kita berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yuk, arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat penghiburan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dalam setiap kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang telah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan.